Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita coba membahas tentang external testing milestone ya. Jadi memang sambil saya share ya. Nah, jadi memang materi ini referensinya agak sedikit ya, karena mungkin jarang dilakukan orang. Jadi ada beberapa versi tentang pengujian ini. Nanti kita lihat coba di sini ya. Ini versi pertama. Ya. External testing milestone, kalau dilihat dari tata bahasanya memang milestone ya. Milestone itu kalau Anda lihat di Google atau lihat secara teori, dia urut-urutan pengembangan proyek. Jadi dari awal fase dibangun sampai dia selesai, itu milestone namanya. Jadi kalau dalam proyek perangkat lunak, kadang-kadang Anda didenda berdasar milestone atau milestone ya. Jadi dendanya itu biasanya 1.000 per mil gitu. Jadi per satu kesalahan ada didenda sekian juta atau keterlambatan biasanya. Tapi mungkin di sini agak beda pengertiannya dengan pengujian. Kalau external testing adalah pengujian luar ya, pengujian luar. Nah, makanya nanti kita lihat beberapa versi, dua versi ini. Nah, yang pertama memang pengujian ini katanya berkaitan erat dengan daur hidup perangkat lunak atau software development life cycle. Ya, nah ini nanti coba saya jelaskan dikit bahwa SDLC ini kalau dalam dunia informatika dikenal 4 urutannya ya. Yang kita kenal dengan PADI. PADI ya. Apa PADI? Perencanaan, analisis, desain, implementasi. Jadi beberapa versi mengatakan bahwa, bukan beberapa versi, satu versi mengatakan bahwa external testing milestone adalah pengujian yang dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Ya. Tahap-tahapan perencanaan dia sudah diuji. Kemudian lanjutkan dengan analisis. Banyak tahapan pada analisis, tiap tahapan dia diuji juga ya. Cuma yang diuji bukan pada perangkat lunaknya, tapi pada faktor-faktor luar. Maka disebut external testing. Ya. Jadi pada tahap perencanaan misalnya ada beberapa tahapan, tapi yang diuji adalah faktor-faktor di luar proses pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau pada saatnya coding, ada di sini di implementasi ini ada coding misalnya, atau di desain ada merancang diagram dan lain-lain. Yang diuji bukan diagramnya, tapi faktor-faktor luar yang ada di situ, yang biasanya terkait dengan hukum ya, dengan kebijakan pemerintah atau dengan masyarakat dan lain-lain. Nah itu versi-versi pertama ya. Tapi saya mau lihat versi yang ini ya. Jadi ada kaitannya dengan SDLC, tapi yang diambil adalah pada tahapan implementasi di akhir. Yang pertama katanya hanya dilakukan pengujian salah satu teknik pengujian external testing milestone adalah alpha dan beta. Ya. Ini agak panjang. Mungkin di bawah ada penjelasannya kalau nggak salah ya di pertemuan berikut. Jadi alpha itu pengujian yang dilakukan di dalam satu tempat. Ya, boleh dikatakan semacam laboratorium atau di lab. Ya, jadi kalau saya bikin aplikasi, saya undang ahli-ahlinya. Taruhlah misalnya saya bikin game ya. Saya undang jago-jago game, kumpulin satu lab, saya suruh pakai coba uji. Mereka pakai tuh main ya. Nanti mereka akan ngasih feedback, oh kurangnya di sini. Oke, nah itu akan jadi masukan untuk developer untuk memperbaiki perangkat lunak itu atau game itu. Itu disebut dengan alpha. Bedanya dengan beta apa? Pengujian beta adalah pengujian yang sudah diupload. Ya, jadi yang uji bukan ahli-ahli yang ada di lab, tapi user atau pengguna. Jadi saya upload di sebuah situs atau saya kirimkan berupa APK dan lain-lain. Masyarakat dia pakai langsung.
nanti tetap kasih feedback. Makanya jangan heran kalau Anda sering download aplikasi versi beta. Artinya aplikasi itu sebetulnya belum rilis. Ya, belum resmi, tapi di-upload untuk uji coba. Ya. Nah, nanti Anda akan memberikan yang namanya feedback, umpan balik. Apa namanya, koreksi lah ya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu akan jadi modal bagi developer untuk memperbaiki perangkat lunak itu. Ya. Nah, pengujian ini biasa dilakukan developer. Ya, makanya kebanyakan memang dilakukan oleh alpha pada saat alpha, pengujian alpha. Ya, walaupun ada juga yang melakukannya di beta. Ya, tapi dilakukan untuk memperbaiki bugs dan lain-lain dilakukan semua oleh developer. Oke. Berikut yang ketiga, kaitan eratnya adalah dia berkaitan dengan pengujiannya berkaitan dengan rilis new product atau rilis new versi. Jadi gini, alpha dan beta ini biasanya produk baru ya, atau aplikasi baru. Bisa, itu umum ya, umum. Atau biasanya dia untuk versi baru. Jadi produk yang sudah rilis masih banyak kelemahan. Sudah melalui alpha, beta, tapi ternyata setelah jalan masih banyak kekurangan. Sehingga dirasa perlu untuk membuat versi yang baru. Ya, dengan banyak perbaikan. Nah, itu hasil laporan atau evaluasi ya dari pengguna. Biasanya rilis new versi ini. Nah, laporan atau evaluasi pengguna itulah sebetulnya yang disebut dengan ini ya, external testing milestone. Jadi pengujian oleh luar lah, pihak luar gitu ya sebenarnya. Bukan pengujian, masukan dari pihak luar. Pengujiannya tetap dilakukan oleh developer. Oke. Nah, ini teorinya ya. Rilis perangkat lunak sebuah siklus hidup dari fase pengembangan dan pematangan untuk sebuah perangkat lunak komputer. Oke lah. Jadi dia berkaitan rilis. Ya, external testing milestone berkaitan dengan rilis, banyak kan. Tujuannya pasti untuk membantu meningkatkan kualitas perangkat lunak. Ini umum ya sebetulnya tujuan semua pengujian. Tapi lebih fokus mereka, oke, untuk memperbaiki bug, oke ya umumnya. Tapi fokusnya sebenarnya pada akhir ini ya, pada akhir ini. Jadi pengujian akhir. Tapi bukan user acceptance test ya, bukan UAT. UAT itu dilakukan oleh user. Tapi alpha dan beta masih dilakukan oleh developer. Oke. Dan berkaitan dengan faktor-faktor luar. Nah, karena jarang digunakan pengujian ini, jarang dilakukan, referensinya juga sedikit, jadi saya nggak bisa ngasih contoh. Ya, nggak bisa ngasih contoh nyata. Dokumennya juga kita nggak punya kayak gini. Baik, sedikit itu saja untuk external testing milestone. Mungkin tidak banyak, karena tidak banyak referensi, mungkin kita tidak akan tampilkan ini di ujian ya, UTS ataupun UAS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.